Shalom. Hari ini kita ketemu lagi Bapak Ibu. Hari ini kita siapkan hati kita siapkan hidup kita siapkan pikiran kita siapkan perasaan kita. Kita mau datang, kita mau fokus untuk melihat, untuk menyembah Tuhan, untuk mengerti, untuk merasakan kebaikan Tuhan. Biar kita berikan penyembahan kita sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar kita menyenangkan Tuhan dengan puja penyembahan kita. Jadi kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita sama-sama, kita beri hidup kita buat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Yesus, ku sembah Kau, ku bersyukur Tuhan. Kau yang ku percaya, Kau yang ku andalkan. Yesus Tuhan, sumber kekuatanku. Kaulah segalanya dalam hidupku. Yesus, Yesus, hatiku tenang. Ku tak goyah, ku tak khawatir, ku tak takut. Karena Kau besertaku Tuhan, karena Kau besertaku. Ku lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Yesus, Yesus, Yesus. I worship You, oh Lord, I worship You. Ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima segala hormat. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Tuhan, karya-Mu sempurna. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, kami mau mengerti apa jadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengerti apa jadi kehendak Tuhan buat kami. Biar hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh haus, sungguh-sungguh lapar mencari Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan. Biar kami belajar mendengar firman-Mu dan bukan hanya sekedar firman yang kami dengar biasa, tapi biar firman ini jadi sebuah rema dalam hidup kami. Firman ini membuat kami mengerti, firman ini membuat kami bergerak. Dan biar hari ini kami memutuskan untuk kami respon dengan Tuhan, dengan setiap firman yang kami dengar hari Tuhan. Kami mau izinkan Tuhan berkarya, kami mau izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami mau tundukkan pikiran kami di bawah Kristus. Kami mau tundukkan setiap perasaan kami, keinginan kami di bawah Kristus. Biar apa yang kesukaan Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, itu yang kami kerjakan, itu kami hidupi. Kami siap untuk mengubah hidup, mengubah diri, mengubah kebiasaan kami. Kami mau mengerti, kami mau melakukan tepat seperti apa yang Kau perintahkan Tuhan. Biar hari ini kami berkata bahwa hidup kami bukan hanya hidup kami sendiri Tuhan, tapi hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Dan kami mau ikut, kami mau tunduk dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kuasai setiap kami hari ini. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai perasaan kami Tuhan. Biar hari ini firman-Mu jadi firman yang berkuasa dalam hidup kami, melakukan perkara apapun yang Kau pandang baik dalam hidup kami.
Firman yang berkuasa untuk mengubah keadaan kami dan hidup kami. Biar hari ini kami mau duduk diam dan dengar firman-Mu. Kami mau respon dengan Tuhan. Kami buka hati kami, Tuhan. Beri kami teachable spirit, Tuhan. Dan kami bukan sekedar dengar, kami menghidupinya, kami mengubah diri kami. Terima kasih Bapa. Kami undang Tuhan bicara buat setiap kami. So kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk, dididik, diajar, ditegur, diubahkan oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang kesempatan, tentang hari ini. Kalau kita belajar dalam Alkitab kita, Anda akan mendapati ada banyak sekali orang-orang yang gagal dalam Alkitab kita. Kalau Anda sebut satu-satu nanti akan sangat banyak sekali. Saya akan kasih Anda sedikit contoh saja lah. Ada orang yang namanya Abraham. Kita semua tahu Abraham itu orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tapi ternyata dia pernah gagal. Suatu ketika kejadian 12, kejadian 20 menceritakan dia berbohong kepada orang-orang tentang istrinya. Dia berkata, dia bukan istriku, dia adikku. Dia ini memang tidak sepenuhnya bohong. Karena memang Sarah itu masih ada hubungan saudara dengan dia. Tapi dia melakukan itu atas dasar ketakutan. Dia tahu sesuatu yang benar itu istrinya. Dia tidak bohong full. Dia hanya menyembunyikan separuh kebenaran. Ya, dia jadi bohong juga memang. Tapi itu sebuah kegagalan. Karena dia takut, tapi toh pada akhirnya Tuhan pakai dia dengan sangat luar biasa sekali. Ada orang yang lain namanya Yakub. Yakub itu, arti kata Yakub itu adalah penipu. Kita tahu ceritanya. Dia menipu, dia pembohong, dia nipu bapaknya untuk mendapatkan berkat. Dia curi hak kesulungan dari Esau dan begitu rupanya. Tapi toh Tuhan panggil dia, Tuhan ubah namanya jadi Israel, dan Tuhan pakai dia dengan cara yang heran luar biasa. Ada lagi orang yang namanya Daud. Kita semua tahu ceritanya. Daud itu seorang pezina, seorang pembunuh, seorang pendusta. Dia ambil istri orang, dia bunuh suaminya di medan perang, dia rancangkan tipu muslihat begitu rupa. Tapi toh Tuhan panggil dia, Tuhan katakan, I found David, son of anaknya Isai, seorang a man after my own heart. Orang yang mengejar hatiku sebegitu rupanya. Ada lagi orang yang namanya Petrus. Kita tahu siapa Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali dalam satu malam. Dan satu ketika dalam penyangkalan dia sampai bersumpah, aku gak kenal dengan orang yang kau sebut itu. Tuhan itu dikelilingi dan Tuhan memakai orang-orang yang gagal dalam hidupnya. Minggu lalu kita sudah belajar sebuah kebenaran untuk move on. Semua orang pernah jatuh, semua orang pernah gagal, semua orang pernah salah. Kita buat pilihan yang salah, kita buat keputusan yang salah, kita melakukan hal-hal yang salah, dan kita punya penyesalan-penyesalan. Tapi jangan simpen regretnya, lepaskan dan move on. Kita cari Tuhan, kita mulai ubah hidup kita mulai ubah cara kita mulai belajar untuk mengerti apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa dipulihkan. Minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan kita maha tahu. Dia tahu kita akan jatuh, dia tahu kita akan berbuat dosa, dia tahu kita akan membuat pilihan yang salah, dia tahu kita akan membuat banyak kerusakan dalam hidup ini. Tapi toh anugerahnya, kasihnya, rancangannya, panggilannya tidak berubah buat Anda dan saya. Dan hari ini kita pun akan belajar hal yang sama Bapak Ibu. Kita tadi sudah belajar bahwa sebanyak orang yang gagal dalam Alkitab. Tapi betapa indahnya dan betapa hebatnya waktu kita dikasih kesempatan yang kedua, second chance. Kalau Anda pernah main begitu ya, misalnya main bola basket misalnya, kalau Anda dikasih percobaan, kalau Anda bisa lempar bola itu masuk ke ring, Anda akan dapat uang 1 kali masuk 1 juta misalnya. Lalu kita coba, biasanya kalau ada hadiah terus jadi meleset semua. Lalu kalau sudah kesempatan, misal dikasih 3 kali kesempatan ya Bapak Ibu, bola pertama luput, bola kedua luput, bola ketiga luput, kita rasanya lemes tadi. Tapi begitu jurinya ngomong, ku kasih kesempatan sekali lagi. Wah, betapa berharganya kesempatan itu. Kita tiba-tiba jadi appreciate kesempatan yang keempat ini. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah hilang kesempatan, kita harusnya sudah nggak dapat lagi. Karena kita tahu kita nggak layak dapat lagi, yang 3 itu sudah habis. Tapi begitu satu ini dikasih anugerah, kita bisa menikmati, kita bisa bersyukur, kita bisa menyadari betapa besarnya kesempatan itu. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita punya banyak kesempatan untuk menghidupi panggilan Tuhan dengan benar. Kita punya banyak kesempatan untuk menghidupi hidup kita dengan benar. Tapi kadang-kadang kembali lagi,
Kita memang jatuh, kita memang berbuat salah, kita salah pilihan, kita salah rencana, kita salah keputusan, kita salah tindakan, lalu hidup kita mulai mengalami kerusakan demi kerusakan. But this is the good news. Tuhan datang dan Dia beri kesempatan kedua, termasuk buat Anda dan saya. Jadi hari ini, siapapun Anda, dimanapun Anda, kegagalan apapun yang sedang kau alami hari ini, kesalahan apapun yang kau kerjakan hari ini, mungkin kau salah, kau kalah, mungkin hancur dalam pernikahan, mungkin hancur dalam pekerjaan, mungkin hancur dalam studi, mungkin hancur dalam keluarga, apapun itu, Tuhan memberi kesempatan kedua buat Anda dan saya. Dan hari ini kita belajar dari kisah Musa. Musa itu seorang pemimpin besar bangsa Israel. Kita tahu kisahnya betapa hebatnya. Sampai hari ini, kalau Anda pergi ke Israel, Anda diajak ke Gunung Tabor, Anda akan ketemu ada satu chapel. Di atas langit-langit chapel itu nanti ada gambar Musa, the great leader, pemimpin besar dari orang Israel. Dihormati begitu rupa. Tapi apakah dia tanpa cacat? Tidak juga. Sama seperti semua yang kita sebut yang tadi. Seperti orang-orang lain. Seperti ada nasa dia orang yang gagal, yang pernah gagal, tapi dia dapat kesempatan yang kedua. Dan saya berdoa biar hari ini Anda dan saya, kita dapat kesempatan yang sama, kesempatan kedua. Kita baca dulu ayatnya ya Bapak Ibu ya. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Perhatikan kata-kata ini. Adapun Musa, ia biasa. Biasa. Ya seperti biasanya lah, begitu. Tuhan itu, kita belajar untuk mengerti ya. Cara Tuhan bekerja, cara Tuhan untuk bergerak, cara Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tuhan itu memilih satu hari yang biasa. Ordinary day. Hari yang seperti biasanya, nggak ada bedanya. Alkitab menulis seperti hari yang biasanya. Nah, ditulis dia menggembalakan di tempat yang seperti hari biasanya, ia menggembalakan kambing domba mertuanya di imam di Midian. Dan suatu ketika dia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Jadi tempatnya dari rumahnya, dia itu bukan menggiring kambing dombanya ke tempat yang dekat ya Bapak Ibu. Dia menggiring kambing dombanya jauh, karena ini padang gurun. Jadi untuk menemukan padang rumput hijau itu tidak dekat. Jauh perjalanannya, lama perjalanannya, dia bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu untuk kasih makan. Dia harus nginep di padang gurun, dia harus cari tempat dan segala macamnya. Nah, dia pergi ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Nah, dia, Musa ini, dia itu pergi ke satu tempat yang dia sudah pernah datangi. Ingat ya, kisah ini ditulis di akhir 40 tahun kedua dalam kehidupannya. Jadi selama 40 tahun pertama, Musa itu jadi pangeran Mesir. Dia menerima semua yang baik, dia diajar dengan begitu rupa, dia menikmati posisi yang menyenangkan sebagai pangeran Mesir. Lalu, karena satu kejadian dia bunuh orang Mesir, dia lari, berubah. Di 40 tahun kedua, ini masa pelarian dia di padang gurun. Jadi kisah ini ditulis di akhir 40 tahun kedua. Jadi dia sekitar umur 80 waktu dia ditulis kisah ini. Jadi sudah lewat panjang sekali. Jadi selama 40 tahun ini dia menggembalakan kambing domba terus-terusan, dan tempatnya kurang lebih ya yang itu-itu saja. Karena Alkitab menulis ia biasa menggembalakan kambing dombanya. Jadi tempat yang dia datangi hari itu adalah tempat yang normal, gak ada bedanya seperti hari-hari sebelumnya. Just an ordinary day. Dia bangun hari itu mungkin sama seperti hari-hari yang lain. Sisir rambut, sisir jenggot, mandi, bikin kopi mungkin. Dia seperti apa yang dia lakukan biasanya. Dia nggak bangun pagi hari itu ada malaikat Tuhan penampakan lalu berkata, Musa, siap-siap, hari ini ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Siap-siap, sesuatu yang ajaib akan kau lihat dengan matamu. Nggak ada Bapak. Tidak ada malaikat yang datang, tidak ada pemberitahuan, nggak ada apa-apa. Just plain, sama seperti yang biasanya. Dan Tuhan tidak memilih satu hari khusus, tidak. Today is your day. Hari ini loh. Saya nggak bilang kemarin, karena kemarin sudah lewat. Saya nggak bilang besok, karena besok itu punya kesusahan sendiri. Tapi hari ini, ordinary day, your day, today, Tuhan sedang membuat sesuatu dalam hidup kita. Perhatikan konsep ini. Tuhan memilih satu hari yang biasa. Mungkin hari ini Anda juga bangun biasa. Dan terbangun dengan keadaan, mungkin ada pusing dengan keuangan, karena dengan pekerjaan, dengan masa-masa COVID seperti ini, mungkin ada pusing dengan keluarga, ada pusing dengan urusan-urusan rumah tangga dan segala macamnya. Mungkin ada pusing dengan urusan kesehatan, ada pusing bayar tagihan. Semuanya seperti hari-hari biasa, just like an ordinary day. Tapi perhatikan baik-baik.
Kapan waktu yang tepat untuk Tuhan bicara kepada kita? Today. Di tengah-tengah rutinitas kita, di tengah-tengah hal yang biasanya, itulah momen yang tepat, itulah waktu yang pas, itulah waktu terbaik di mana Tuhan bicara buat kita. Mungkin hari ini sedang dalam perjalanan mau belanja, mau shopping mungkin. Anda mungkin mau pergi ke rumah orang tua, Anda mau ketemu seseorang. Apa yang harus kerjakan? Just like an ordinary day. Hari inilah, momen inilah adalah momen yang tepat, momen yang terbaik untuk Tuhan bicara buat kita. Dan itu cara Tuhan. Tuhan tidak membuat satu persiapan khusus. Tuhan tidak membuat satu pemberitahuan khusus. Jadi kalau nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa-apa hari ini. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan mau bicara dan Dia mau bicara hari ini buat kita. Just like an ordinary day. Tapi today is your day. Dan apa yang Dia lakukan? Coba lompat ke bawahnya dulu. Ayat yang kedua ya. Keluaran 3 ayat yang kedua Dia berkata, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Perhatikan kata semak duri. Kata semak duri itu dalam terjemahan aslinya itu adalah tanaman yang namanya acacia shrub. Atau orang bilang tumbleweeds. Atau kalau Anda mungkin bingung, coba perhatikan atau ingat-ingat ya. Kalau Anda pernah nonton film cowboy Amerika punya gitu ya, di tengah-tengah biasanya kan gersang begitu, coklat semua, lalu waktu cowboynya jalan sambil pegang senapan, pegang pistol, lalu biasanya di film-film cowboy suka ada tanaman kering, bentuknya bulat kayak bola, lalu gelinding-gelinding ditiup angin. Itu tumbleweeds. Inilah tanamannya. Ini yang ditulis di sini. Nah, di tumbleweeds ini, tanaman ini atau acacia shrub ini adalah satu tanaman semak yang memang tumbuh banyak di daerah padang, di daerah yang gersang. Dia bisa tumbuh, dia bisa bertahan, dan memang wajar lah, umum lah ini tanaman. Musa, sepanjang perjalanan dia, sepanjang hidupnya 40 tahun di padang gurun, dia pasti sering sekali lihat tanaman ini. Pasti. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kenapa Tuhan mau bicara kepada Musa dengan perantaraan semak ini? Alkitab ditulis begini Bapak Ibu. Dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, terbakar begitu ya, tapi tidak dimakan api. Kenapa Tuhan pilih semak duri dan kenapa Tuhan pilih api untuk bicara? Karena orang kalau di sana tadi saya sudah bilang, si Musa itu kalau gembalakan kambing domba dia tidak bisa gembalakan dalam jarak dekat. Gak bisa dari rumahnya terus jalan 2-3 meter, 10 meter, 50 meter ketemu padang gurun, tidak. Karena ketemu padang rumput, tidak. Karena dia tinggal di padang gurun. Jadi dia harus tinggal jalan jauh. Sampai ke seberangnya, sampai ke kaki gunung, kata firman. Jadi dia pergi jauh. Nah, di tengah perjalanan itu kan gak bisa sehari pulang pergi. Dia bawa berapa ribu kambing, dia harus jalan, dia harus prepare semuanya. Dia nginep Bapak Ibu di tengah-tengah jalan. Dia harus cari gua, dia harus cari tempat perlindungan, dia harus cari tempat untuk taruh kambing dombanya dan segala macam. Padang gurun itu kalau siang panas, kalau dingin malam. Kalau malam dingin. Jadi kalau malam dia harus bikin perapian. Nah, biasanya acacia shrub inilah, si tumbleweed inilah yang dipakai untuk menyalakan api karena dia kering. Jadi dikumpulin, lalu digesek-gesek dan segala macam, pakai batu, pakai kayu, waktu panas terbakar. Dia inilah yang dipakai sebagai asal mula apinya, untuk pemicu apinya. Jadi sangat wajar, sangat umum, adalah hal yang biasa untuk orang-orang gembala-gembala kambing domba untuk lihat tanaman ini di sepanjang padang gurun. Dan sangat wajar untuk orang penggembala ini untuk melihat semak ini terbakar api karena memang dipakai untuk bikin api. Nah, kenapa Tuhan pilih semak duri dan kenapa Tuhan pilih api? Karena itu adalah hal yang wajar. Tuhan memilih waktu yang biasa untuk bicara dengan kita. In our ordinary life, in our ordinary days. Dan Tuhan memilih bicara dengan kita dengan cara yang biasa. Dia tidak bicara dengan cara yang aneh-aneh. Dia tidak bicara dengan cara yang susah dimengerti. Tidak, Bapak Ibu. Dia bicara dengan pandangan yang mudah dimengerti oleh para penggembala. Dia pilih semak duri, acacia shrub. Dia pilih api karena Tuhan tahu mereka biasanya pakai semak ini pakai api. Cuman yang beda adalah, jadi semaknya semak biasa, semuanya normal, tidak ada yang istimewa. Tapi yang istimewa adalah apa yang terjadi kepada semak itu yang tidak biasa. Hari ini saya berdoa, Tuhan itu sangat kepingin dan sedang ingin bicara dengan Anda dan saya, Bapak Ibu.
Masalahnya adalah banyak orang suka bertanya, saya tahu dari mana Tuhan mau bicara? Saya tahu dari mana ini Tuhan ngomong? Apa bukan setan? Apa bukan hatiku sendiri? Dari mana? Kalau Anda perhatikan, suatu ketika waktu Yesus lahir, Bapak Ibu, Tuhan bicara orang-orang pertama yang mengetahui kelahiran Yesus adalah orang Majus. Orang Majus, dalam terjemahan Yunani aslinya adalah orang magus. Magus itu adalah akar kata dari kata magis atau magic. Orang Majus diterjemahkan seringkali sebagai wise man. Padahal bukan. Majus itu adalah penyihir. Orang yang mempelajari ilmu-ilmu sihir, orang yang mempelajari tentang astronomi, perbintangan, dan segala macamnya. Bukan pengikut Kristus, bukan orang rohani, bukan. Dan suatu ketika mereka sedang jalan, karena mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari bintang-bintang, dia lihat ke langit, lalu dia lihat, wah, ada satu bintang yang kita tahu itu bukan bintang biasa. Ada satu bintang yang kita kenal sebagai bintang raja, karena mereka ini ahli bintang. Tuhan bicara kepada mereka dengan bintang, dengan bahasa yang mereka mengerti. Tuhan gak bicara dengan bahasa teologi yang panjang lebar. Tuhan gak bicara dengan malaikat datang. Tuhan gak bicara dengan gempa. Tuhan bicara dengan cara yang mereka kenali, dengan cara yang mereka mengerti. Dan mereka tahu, mereka sadar, mereka lihat bintangnya. Oh, ada seorang raja lahir. Dan mereka cari, ketemulah Yesus, Raja Damai. Hari ini Bapak Ibu, siapapun Anda, dimanapun Anda, posisi Anda dimanapun, Anda mungkin bisa dalam keadaan sedang kalah, Anda mungkin dalam keadaan sedang tertekan, Anda terjepit, Anda sedang terluka, dimanapun Anda, Tuhan sedang mau bicara buat Anda dan saya. Buka hati. Dan Tuhan tidak sedang bicara dengan cara yang susah dimengerti. Anda jangan bingung, jangan berkata, saya nggak ngerti Alkitab, Pak. Anda tidak perlu mengerti dan jadi super pinter tentang Alkitab untuk mengerti dan menunggu Tuhan bicara. Tidak. Tuhan sedang mau bicara dengan cara yang Anda dan saya mengerti, Bapak Ibu. Buka hati hari ini. Ini adalah waktunya. Saya percaya kalau hari ini Anda sedang dengar siaran ini, Anda sedang dengar video ini, Anda sedang lihat video ini, Anda dengar khotbah ini, itu saya percaya bukan sebuah kebetulan. Saya pribadi dalam hidup ini, saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan, Bapak Ibu. Semua yang terjadi dalam hidup kita, hidup Anda dan saya, semua terjadi dengan izin Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kita ketemu dengan seseorang, si A, si B, si C, semua atas izin Tuhan, dan Tuhan punya rencana atas itu. Jadi kalau Anda berkata, saya nyesel ketemu dia, kenapa kok bisa hubungan sama dia? Saya mau beritahu Anda sesuatu. Tuhan izinkan Anda untuk ketemu dengan dia, sekalipun di mata kita itu menyakitkan. Sekalipun di mata kita tidak membawa kebaikan, sekalipun di mata kita rasanya, aduh, ini gak ada gunanya ketemu dia. Tapi toh, tidak ada kebetulan, Bapak Ibu. Tuhan punya rencana. Masalahnya adalah kita kadang tidak mengerti rencana apa yang sedang Tuhan mau siapkan. Kita kadang nggak tahu apa yang tujuan Tuhan pertemuan kita dengan dia. Tapi percaya nih, semua yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Pasti, Bapak. Jadi hari ini, buka hati. Tuhan sedang mau bicara di tengah-tengah hari yang biasa ini loh. Ordinary, seperti ini sih, seperti biasa kita lewati, seperti yang biasa kita kerjakan hari-hari ini. Tapi saat Anda dengar firman ini bukan kebetulan, Bapak. Tuhan sedang mau bicara dengan cara yang Anda mengerti. Tuhan sedang mau bicara di momen yang ini, yang seperti biasanya ini. Mungkin Anda sedang melihat, gak ada apa-apa, nothing happen, gak terjadi sesuatu apa-apa di sekitar saya. Not yet, belum. Karena Tuhan sedang mau bekerja, Tuhan sedang mau buat sesuatu. Tinggal kita belajar hari ini, apa yang akan Dia kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Tapi momen yang terbaik untuk Tuhan bicara dengan kita adalah sekarang ini loh, di tengah-tengah ordinary day. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling biasa yang kita kenal. Kalau versi Musa, Tuhan bicara dengan semak, yang memang sangat wajar, sangat umum di sana, yang dipakai untuk membakar api. So, Tuhan sedang bicara, Bapak. Tuhan sedang mau lakukan sesuatu dalam hidup anak saya. Tuhan sedang mau berikan kesempatan kedua pada anak saya. Masalahnya cuma satu. Apakah kita mengerti? Apakah kita sadar? Apa kita respon dengan Tuhan? Coba lompat dulu ke ayat ketiga ya, supaya kita ngerti dengan baik-baik. Ayat yang ketiga, waktu Tuhan sudah bekerja, Tuhan itu yang pertama kali loh Bapak Ibu membuat langkah. Dia yang pertama kali datang kepada Musa. Dia yang pertama kali tunjukkan ada semak terbakar tapi tidak hangus. Itu Tuhan yang pertama. Lalu apa yang setelah Tuhan lakukan first move, apa yang Dia kerjakan? Dia tunggu giliran kita. Kita yang harus bergerak. Ayat yang ketiga berkata, Musa berkata, baiklah aku menyimpang, perhatikan kata menyimpang,
Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Jadi dia pergi. Waktu dia lihat ada semak yang biasa itu terbakar. Semaknya biasa, ingat ya, semaknya semak-semak biasa. Tapi apa yang terjadi kepada semak itu luar biasa. Di luar normal, bukan hal yang wajar. Dan dia sadar sesuatu sedang terjadi. Jadi dia menyimpang untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Dia pergi ke tempat di mana Tuhan sedang bekerja. Dan ini jadi masalah yang sangat susah untuk dimengerti kadang-kadang. Harusnya kita pergi ke tempat di mana Tuhan berada untuk kita mengerti dan untuk kita menerima apa yang sedang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Tapi hari-hari ini sesuatu sedang berubah. Orang tidak lagi pergi ke tempat di mana Tuhan berada. Tapi orang mulai berharap Tuhan datang ke tempat di mana kita berada dan mendengar doa kita dan melakukan dan merespon apa yang kita doakan. Orang tidak lagi mau susah. Orang tidak lagi mau repot. Orang tidak lagi mau bayar harga ketemu Tuhan. Kita semua tiba-tiba punya doktrin teologi begini. Tuhan itu ada di mana-mana, omnipresence, dia maha tahu, dia maha dengar. Jadi dimanapun aku berdoa, ya dia dengar. Apapun aku doakan, ya dia tahu, dia sanggup, dia mampu, dan dia mau untuk jawab doa. Tuhan mampu, Bapak. Tuhan mau, ya. Tuhan tahu, ya. Tapi masalahnya, kita ini posisinya di mana? Yang Tuhan itu dia, bukan kita. Anda jangan berkata, oh Pak, itu perjanjian lama, kita udah gak ngikutin perjanjian lama. Anda jangan salah, tidak akan ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Kekuatan dari perjanjian baru dan perjanjian lama itu sama, Bapak Ibu. Kalau Anda hilangkan perjanjian lama, kau melanggar semua yang pengen Yesus lakukan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan satu iota pun, satu titik pun dari firman Tuhan, dari hukum ini. Lalu orang kita suka nyeleneh. Wah, hukum perjanjian lama mah gak usah dibaca. Kalau mau baca kita perjanjian baru saja. Anda gak akan pernah bisa mengerti gambaran yang jelas tentang Tuhan kalau Anda gak ngerti perjanjian lamanya. Hukumnya, dasarnya, alasannya, fondasinya ada di situ. Dan perjanjian baru tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Perjanjian baru tidak menghapus perjanjian lama. Saya berdoa Anda bisa mengerti ini dengan baik-baik. Jadi belajar Tuhan itu Musa menyimpang ke sana. Tuhan menunggu kita. Tuhan menunggu Musa. Jadi semak itu dibiarkan terbakar tapi tidak hangus dan gak ada yang lain, hanya terbakar saja. Jadi seperti display, ada semak terbakar tapi gak gosong, gak hangus dan ditunggu. Dia tunggu sampai Musa datang menyimpang ke sana. Hari saya berdoa baik-baik, Bapak Ibu. Tuhan memang maha hadir, betul. Tuhan memang maha tahu, betul. Tapi bukan berarti dia bisa kita perintah-perintah. Tuhan, aku mau berdoa di sini, datanglah, dengarlah doaku. Kita yang harusnya datang ke tempat di mana Tuhan berada, Bapak Ibu. Tuhan itu bukan pembantu kita, bisa kita suruh-suruh, kita panggil-panggil. Bukan kayak jin dalam botol, tinggal digosok-gosok-gosok, terus bus, muncul. Dan kita bisa berikan permohonan kita senang hati. Tidak. Datanglah, carilah, bayarlah harganya ke tempat di mana Tuhan berada. Kalau Anda bisa cari Tuhan, Anda ketemu di mana Dia berada, Anda akan dapat favor, kemurahan Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa, ini sungguh-sungguh saya berdoa. Biar kita diberi pengertian, Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu tidak murahan, Tuhan kita tidak gampangan, tidak seenak-enaknya kita. Kita yang harus ngerti rule of the game-nya. Kita yang harus tahu dengan siapa kita berhadapan. Lalu lompat ke ayat di bawahnya, ayat 4. Ayat 4 dia berkata, ketika dilihat Tuhan, perhatikan ya, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, baru kemudian berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ada sebuah kata kunci dalam ayat ini. Dia mulai dengan kata begini, ketika dilihat Tuhan. And when the Lord saw, ketika Tuhan melihat, when. Perhatikan kata when. Tuhan kasih sebuah penampakan. Sebuah semak yang terbakar tapi tidak hangus.
Semak yang terbakar tapi tidak gosong. Dan Tuhan tidak bicara apa-apa, Tuhan tidak melakukan hal yang lainnya, hanya dikasih sebuah display sampai Musa menyimpang ke sana. And when the Lord saw, setelah Tuhan lihat dia menyimpang, barulah Tuhan bicara. Tadi saya sudah bilang, God makes the first move. Tuhan buat langkah yang pertama. Tuhan buat gerakan yang pertama untuk menjangkau kita. Dia pilih satu hari, dia pilih satu cara untuk bicara dengan kita, untuk Anda dan saya, dengan cara yang kita bisa mengerti masing-masing. Dan dia tunggu kita sampai kita melakukan bagian kita. God makes the first move. And He is waiting for our turn to make our move. Kita perlu melangkah, kita perlu merespon. Kalau nggak ngerespon, ya nggak terjadi, Bapak Ibu. Alkitab ini waktu kita baca, memang kita tahu, oh, Tuhan hadir di tengah semak-semak yang terbakar yang tapi tidak gosong itu. Kita tahu karena sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Tapi kan Musa nggak tahu waktu itu kalau ada Tuhan di sana. Ini sudah 40 tahun hidup sebagai pangeran, 40 tahun lagi di padang gurun, umur sudah 80 tahun. Dan tidak pernah selama ini Tuhan bicara secara langsung dengan dia. Enggak, ini pertama kalinya di umur 80 tahun. Dia nggak tahu. Dan dia pergi ke sana, dia merespon. Dia pergi baru Tuhan ngomong. Dan saya berdoa hari Bapak Ibu, kita bisa jadi orang yang sama. Kita perlu aware di tengah keadaan kita sehari-hari ini, di tengah keadaan yang ordinary ini, seperti biasanya ini, Tuhan sedang mau bicara. Kita harus aware, kita harus perhatikan tanda-tandanya. Kita harus perhatikan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mau menarik perhatian kita, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan pilih semacam? Kenapa nggak langsung ngomong? Nggak bisa. Rule of the game-nya adalah Tuhan kasih yang pertama, dia yang pertama. Alkitab juga menulis, bukan kau, bukan aku yang memilih Tuhan, memilih dia, tapi dia yang lebih dulu memilih kita, karena dia mengasihi kita. Dia pindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib, karena dia mengasihi kita. Dia yang lebih dulu. Dia buat satu langkah pertama. Dia bikin sebuah display. Dia bikin semak duri yang terbakar, tapi tidak gosong, tidak hangus. Sebuah demonstrasi untuk menyatakan sesuatu di tengah-tengah hari yang biasa ini, di tengah-tengah keadaan yang biasa ini, untuk menarik perhatian Musa. Musa itu sedang punya agenda. Musa itu sedang punya acara. Musa itu sedang punya tujuan. Dia mau gembala ke kambing domba. Kita pun sama. Kita hari ini sedang punya tujuan. Kita hari sedang punya acara. Kita hari sedang punya pekerjaan, kita punya urusan. Ada yang mau pergi ke tempat ini, ada yang mau pergi ke tempat itu. Ada yang mau bikin ini, ada yang mau bikin itu. Ada yang mau kerja ini, ada yang mau kerja itu. Kita semua ada urusan, Bapak Ibu. Ada yang bingung mencari duit, ada yang bingung mencari kerjaan, ada yang bingung mencari penghasilan, ada yang bingung dengan usahanya, ada yang bingung dengan kantornya, ada yang bingung dengan banyak hal. Kita bingung dengan keluarga, kita bingung dengan istri. Semua ada banyak. Kita nggak pengangguran, ada banyak. Tapi di tengah-tengah segala kesibukan kita, di tengah-tengah segala pemikiran kita, di tengah-tengah segala semua yang menekan menghimpit kita, Tuhan sedang berusaha menarik perhatian Anda dan saya, karena dia mau bicara sesuatu, karena dia mau melakukan sesuatu, karena dia mau kerjakan sesuatu, karena dia mau beri kesempatan kedua buat Anda dan saya. Masalahnya satu, apakah perhatian kita tertarik dengan Tuhan? Musa punya acara, Musa punya urusan. Dia sedang gembala ke kambing domba, banyak kambing dombanya, dan Tuhan kasih sebuah display, dan dia berhenti dari semua rutinitas dia. Dia menyimpang ke sana, dia pergi lihat. Aku mau melihat pemandangan yang hebat itu. Perhatiannya tertarik dengan Tuhan. Nah, problem terbesarnya adalah kadang-kadang kita ini nggak tertarik dengan Tuhan. Dan Tuhan perlu buat sesuatu dalam hidup kita, supaya kita stop sebentar dari setiap kehidupan kita dan melihat Tuhan. Kalau Anda pernah ingat, satu ketika ada masa kelam dalam bangsa kita, kerusuhan tahun 98. Kita tahu kisahnya, begitu banyak penjaraan, pembunuhan, begitu rupa pemerkosa terjadi di mana-mana. Tapi salah satu momen kebangunan rohani yang terbesar di Indonesia juga terjadi di era itu. Saat orang-orang sedang mengalami kehancuran, saat orang-orang sedang mengalami keadaan yang menghimpit, penganiayaan dan segala macam. Tapi justru di situ jugalah kita melihat pertumbuhan jemaat Tuhan meledak. Orang mulai cari Tuhan. Di tengah keadaan putus asa, orang mulai cari Tuhan. Di tengah keadaan tidak ada pertolongan, orang mulai cari Tuhan. Di tengah keadaan segala usahanya hancur, orang mulai cari Tuhan. Pertanyaannya, kenapa saat itu? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya cari Tuhan? Karena sebelum-sebelumnya ordinary life,
keadaan seperti biasanya. Saat Tuhan bicara, kita nggak aware. Saat Tuhan mau ngomong, kita nggak aware. Sampai terjadi sesuatu, kita tiba-tiba sadar, wah, it's time to stop. Sesuatu sedang terjadi. Kita nggak bisa hidup terus seperti ini. Sama seperti yang kita alami hari ini, Bapak Ibu. Awal tahun kemarin semua masih biasa-biasa saja. Kita masih planning, oh nanti kita akan pergi jalan-jalan, kita akan lakukan ini, kita akan lakukan itu, kita ketemu si AJB, kita nongkrong ya, kita begini. Tiba-tiba COVID-19. Seluruh bumi ini, semua negara di dunia mengalami krisis. Semua ekonomi sedang berantakan. Semua rencana hancur. Semua rencana postpone, tunda. Yang mereka berencana kita menikah bulan April, batal. Kita menikah bulan Mei, batal. Semua di reschedule. Dan kita aware. Kalau sebelum ini, kita nggak peduli kadang-kadang. Tuhan mau bicara, atau mau ngomong begini, terserahlah. Tapi begitu sesuatu terjadi, kita mulai aware. Something's happening. Dan ini jadi problem kita. Kalau Tuhan bicara dengan perkara yang sederhana, kalau Tuhan bicara dengan cara yang mudah, kita kadang nggak sadar, Bapak. Kita kadang nggak aware. Sampai terjadi lama-lama eskalasi. Dari yang kecil nggak sadar, naik dikit. Lama-lama gede baru kita sadar. Dan saya berdoa hari, jangan tunggu kerusakan hebat terjadi dalam hidup kita. Jangan tunggu pilihan-pilihan kita merusak kita begitu rupa. Jangan tunggu dosa kita menghancurkan kita begitu rupa sampai kita berhenti untuk dengar Tuhan dan cari Tuhan. Jangan. Sekarang in your ordinary day, in your ordinary routine, kebiasaan Anda sehari-hari, dengan cara yang paling biasa yang kau bisa temui, lihat Tuhan. Cari dia di tempat di mana dia berada, sebab Tuhan mau beri kesempatan kedua buat kita. Kehancuran kita di masa lalu, dosa kita di masa lalu, pilihan-pilihan yang rusak di masa lalu, yang salah di masa lalu, no problem. Tuhan itu sedang bekerja, dan dia bekerja di bisnis, di dalam satu bidang yang produk utamanya adalah pengampunan, kasih, dan restorasi. Dia mau pulihkan kita, Bapak. Dan saya berdoa hari ini, today is your day. Adalah hari Anda untuk menerima pengampunan Tuhan. Adalah hari Anda untuk menerima anugerah dan kasih Tuhan. Coba lompat di bawah sebentar. Ayat yang keempat dia berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa dipanggil. Dan berkatalah Musa menjawab, ya Allah. Dalam terjemahan aslinya, dia berkata, here I am, it's me, ini aku Tuhan. Dia dipanggil, Musa, Musa. Dia berkata, ini aku Tuhan. Kalau Anda panggil seorang pelayan, dia panggil, sini. Dia berkata, ya Tuhan. Artinya orang ini sedang mendengar dan siap menunggu perintah. Betapa ini jawaban yang sangat humble, Bapak Ibu. Dia nggak bilang, siapa yang panggil? Kok ada suara, nggak ada orang ya? Kan dia beli sekali. Dia nggak, dia tahu, ini aku Tuhan. It's me. Apa yang kau mau? Gua mau bicara apa? 40 tahun sebelumnya, dia seorang pangeran Mesir yang sangat berkuasa. Tapi Tuhan nggak pakai dia di sini, Bapak Ibu. Belum. Di 40 tahun yang kedua, di umur 80 kira-kira. Setelah 40 tahun dia jadi pelarian, 40 tahun jadi gembala kambing domba, dia dalam keadaan yang sangat humble. Dia menjawab, iya Tuhan, ini aku. Dia nggak berkata, wah Tuhan ada perlu apa? Coba kita ngomong dulu, ngobrol dulu, apa maumu? Kalau dulu di zaman 40 tahun, kalau Tuhan panggil, mungkin dia akan berkata, oh, kau mau bebaskan bangsa Israel? Wah, I'm your man. Saya punya CV, aku punya pengalaman leadership yang hebat, aku punya sertifikasi. Wah, enggak. Kalau kau pilih orang, I'm your guy. Enggak, Bapak. Dengan rendah hati daripada ini aku Tuhan. Tuhan mau apa? Ingat ya, God makes the first move. Lalu dia tunggu kita melangkah. Kita menyimpang, melihat, kita datang ke tempat di mana Tuhan berada, baru Tuhan buat langkahnya dia lagi. God make the first move, we make our move, God make the final move. Itu jalannya restorasi.
Itu stepnya pemulihan dalam hidup kita. Jadi nggak bisa sekedar kita doa, kita minta, diem, selesai, terus terjadi. Nggak bisa. Dan ini kesalahan orang Kristen. Tuhan, aku berdoa, tolong berkati aku butuh duit untuk bayar utang. Dalam nama Yesus, aku percaya. Pasti terjadi, pasti dapat duit. Amin. Tunggulah. Nggak dapat duit. Kita kadang pakai nama Yesus jadi kayak mantra. Wah, aku percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus pasti terjadi. Pasti ada duit, pasti lunas, pasti dapat rumah. Doalah. Kalau kau tidak melangkah, tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup. God makes the first move, we make our move, He make the final move. Dan something happen in our life. Ada rule of the game, ada step yang harus kita mengerti, Bapak Ibu. Waktu dia berkata, "Here I am, Lord, it's me." Itu menyatakan kesediaan dia, availability-nya dia. Waktu Tuhan mau panggil kita, Tuhan mau pakai kita, kita harusnya menjawab, "Ya Tuhan." Anak sekolah minggu itu punya lagu, Bapak Ibu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kalau Tuhan panggil, jawab ya. Itu kata anak sekolah minggu. Tapi kalau kata orang gede, kata orang ibadah raya, ibadah umum, kalau Tuhan panggil, tunggu dulu. Panggilnya apa dulu ini? Ini panggilan aku apa? Bukan. Aku bisa apa enggak? Aku suka apa enggak? Aku orang sibuk loh. Sempet apa enggak? Kebanyakan ngomong. Kita ini banyak ngomong, banyak minta, tapi enggak bergerak. Dan yang masalah terbesar orang Kristen hari ini adalah bukan kurang iman, bukan kurang doa. Justru masalah kita terbesar adalah kebanyakan doa, kurang melangkah. Tuhan, aku minta Tuhan pertolongan. Tuhan pulihkan rumah tanggaku, tapi gak buat apa-apa. Kalau kau mau rumah tanggamu pulih, rendahkan dirimu. Minta ampun. Pulihkan posisimu suami dan istri. Datang ke hadapan Tuhan. Kalau cuma doa, doa itu baik loh. Tapi doa tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan itu mati. Ada gunanya. Cuma make your move. Make yourself available untuk sesuatu yang sedang Tuhan mau kerjakan. Kalau Tuhan panggil, jawab ya. Saya tahu kadang-kadang panggilan Tuhan itu nggak cocok kadang dengan rencana kita, dengan keinginan kita. Saya tahu panggilan Tuhan kadang-kadang susah. Ada orang kalau disuruh besok khotbah ya, aduh jangan, aku nggak bisa. Aku pusing, kepalanya kayak mau pecah. Apa Anda pikir Tuhan itu begitu bodohnya sampai dia nggak tahu kapasitas otakmu, kapasitas Anda untuk bicara atau tidak? Sampai dia salah pilih. Loh, aku kira bisa khotbah, lo nggak bisa ternyata. Oh, sorry ya, nanti aku cari orang lain deh. No, bukan dia yang salah, Anda yang salah. You not make yourself available. Itu artinya sama seperti ketua panggil, hai kau, dengarlah. Kita bilang, siapa enakan? Bukan aku lah. Bayangin kalau itu Musa. Musa, woi, siapa? Aku bukan Musa. Nah kan nggak lucu. Gak jadi ayatnya Bapak Ibu. Dan dia berkata, it's me loh. Ini aku Tuhan. Hari ini Tuhan mungkin sedang suruh kita, atau Tuhan sedang bawa kita hari ini keluar dari zona nyaman kita, comfort zone kita. Tuhan sedang bawa kita ke satu tempat yang kita nggak suka, yang kita nggak tahu, yang kita nggak pernah bayangkan, yang kita nggak pernah kepingin. Tapi balik lagi, kalau Tuhan yang panggil, apa jawabmu Bapak Ibu? Tuhan pindahkan saya suatu hari dari tanah kelahiran saya, kota kelahiran saya, pergi ke Jakarta dengan keadaan tidak ada uang, dengan keadaan tidak kenal siapapun, nggak ada saudara. Saya numpang di rumahnya orang, saya ngekos di rumah orang. Keadaan susah payah, saya nggak tahu mau makan apa, saya nggak tahu mau kerja apa. Tapi saya bilang, iya Tuhan. Saya nggak tahu, tapi yes, I want to obey. I want to follow your command. Saya mau ikut hati Tuhan. Saya berangkat ke sini Pak. Dan tahu, Tuhan pelihara saya begitu rumah. Kalau Tuhan panggil, jangan khawatir. Tuhan akan siapkan provision. Tuhan siapkan semuanya. Tuhan prepare everything. You just need to make your move. He make the first move. You make your move. He, God, make the final move for us. Jangan khawatir Pak. Sekalipun kita pernah salah, kita pernah gagal di masa lalu, balik lagi.
kalau kita ada di tempat di mana Tuhan berada, everything's gonna be okay. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Perhatikan lagi ayat ke bawah. Ayat yang kelima. Ini yang Tuhan kerjakan. Lalu ia berfirman, Tuhan ya, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Perhatikan baik-baik. Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah sandalmu, sepatumu, sebab tanah yang tempat di mana kau berdiri itu adalah kudus. Disuruh lepas sepatu, lepas sandal. Karena kenapa? Karena, perhatikan, karena itu berarti ada relasinya. Lepaskan sandalmu, kasutmu, karena tanahnya kudus. Orang suka bilang begini, kenapa Musa disuruh lepaskan kasut? Karena kasut itu kotor. Kan ini tanahnya kudus. Jadi harus dicopot kasutnya supaya gak kotor gitu. Bapak Ibu, kasut itu kotor. Kaki kan juga kotor ya. Berarti kan bukan itu masalahnya. Apa terus tanah ini kudus, tapi apa gak kotor juga? Apakah sesuatu yang kudus itu bisa rusak atau najis gara-gara pasir, tanah, keringat? Kan tidak. Ada sesuatu prinsip penting yang sedang kita perlu belajar dari ayat ini. Tanggalkanlah kasutmu, alas kakimu, sebab tanah yang kau injak itu kudus. Alas kaki itu kan memang gunanya untuk menghalangi kita menginjak tanah, Bapak Ibu. Untuk melindungi kita supaya nggak nginjak tanah ini. Tapi Tuhan ngomong, lepaskanlah sebab tanah ini kudus. Artinya Tuhan itu sedang ingin sesuatu memisahkan kita itu dihilangkan. Antara kaki kita sama tanah itu ada satu pemisah di tengah-tengah, namanya sandal, kasut. Waktu dia bilang sebab tanah yang kau injak itu kudus, dia kepingin, dia juga bilang, jadilah engkau kudus sebab aku ini kudus. Artinya Tuhan itu kepingin kita itu bersatu. Tuhan kepingin kita dengan dia itu jadi satu. Tuhan juga ngomong, seperti aku dengan Bapa satu, demikian juga engkau harusnya jadi satu dengan aku. Kasut itu jadi penghalang. Kaki kita nggak menyentuh tanah yang kudus ini karena ada penghalang di tengah-tengah, namanya kasut. Tanggalkanlah itu, injaklah dengan kakimu, sebab kau ini dikuduskan Tuhan. Itu harusnya yang terjadi. Kasut ini jadi sebuah simbol tentang sesuatu memisahkan kita dengan Tuhan. Disuruh copot. Dalam hidup ini pun sama, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang Tuhan kepingin kita lepaskan. Bukan sandalnya, karena sandal itu cuma simbol. Dalam kasus konteks yang spesifik. Ada di tengah padang gurun, ada sebuah semak duri terbakar, tapi tidak hangus. Dia datang ke sana, lepaskanlah kasutmu sebab tanahnya kudus. Bukan semaknya yang kudus, bukan api yang membakarnya yang kudus, tapi karena tanahnya kudus. Lepaskanlah supaya kakimu menginjak ke situ. Hari ini sama, ada kasut yang harus kau lepaskan, ada penghalang yang kau lepaskan, yang menghalangi antara kakimu dengan tanah itu. Kita harus tinggalkan. Hari ini memang bentuknya bukan kasut yang kita tinggalkan, tapi ada banyak yang lain. Tinggalkanlah, pisahkanlah dirimu dengan masa lalumu, dengan penyesalanmu, dengan kesalahan-kesalahanmu, dengan bebanmu. Feel guilty-mu, lepas. Forgive yourself and move on. Tadi di awal sudah bilang, Tuhan itu hidup dengan orang-orang yang gagal. Ada Abraham, ada Yakub, ada Daud, ada Petrus, dan segala macamnya. Hanya karena Anda gagal, Anda bukan orang yang gagal. Siapa diri Anda, itu bukanlah ditentukan dari keadaanmu. Hanya karena kau sedang kalah hari ini, it doesn't mean that you are a loser. No. Hanya karena Anda nggak tahu hari ini apa yang sedang kau lakukan, bukan berarti kau ini orang yang tidak tahu apa-apa. Bukan. Bukan berarti ada orang bodoh. Bukan. Hanya karena kita kalah bukan berarti kita loser. Bukan hanya karena kita jatuh bukan berarti kita ini pecundang. Bukan. Bukan berarti kita orang gagal. Bukan. Hanya karena 1-2 kali kejadian, karena 1-2 kali keadaan, is not defining who ourselves in the eyes of God. Jangan terikat dengan kegagalan. Forgive yourself. Lepaskan bebanmu. Alkitab berulang kali menulis begini.
Orang Kristen itu seperti seorang olahragawan, seperti seorang prajurit, seperti seorang petani, kata firman. Kenapa kita digambarkan sebagai olahragawan? Kalau seorang olahragawan mau berlomba, Bapak Ibu, seorang pelari begitu ya. Kan kita tahu ya kisahnya, Paulus itu mengajar, aku bukan seorang petinju sebenarnya memukul, aku berlari begitu rupa untuk mencapai sebuah tujuan, mahkota yang ajaib, mahkota yang kekal. Kenapa? Kalau seorang pelari itu berlari, dia nggak akan bawa HP, dompet, botol minum di kantong, nggak ada. Dia akan keluarkan semua barang dari kantongnya, dia akan lepaskan semua beban yang menghambat dia kencengin tali sepatunya, dia akan lari begitu rupa tanpa beban. Dalam hidup ini sama. Alkitab menulis, Paulus bernulis begini, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Waktu dia mau meninggal. Hidup ini sebuah pertandingan. Kalau Anda terus mengikat dengan beban masa lalu, kau bawa terus rasa bersalahmu, kau bawa terus penyesalan-penyesalanmu, Anda gak akan kemana-mana. Tuhan sedang mau pulihkan kita. Tuhan sedang mau pulihkan Anda, Bapak. Tuhan sedang mau mengampuni hidupmu. Dia sedang mau mengampuni kesalahan kita. Dia mau mengampuni pelanggaran kita. Dia mau ampuni dosa kita. Let it go. Kita mungkin semua pernah buat kesalahan. Kita buat pilihan-pilihan yang buruk, kita buat pilihan-pilihan yang salah, kita buat dosa ini dan dosa itu. Lalu efeknya kerasa dengan kita hari ini. Rumah tangga kita mungkin hancur. Keuangan kita mungkin hancur. Keluarga kita mungkin hancur. Anak kita mungkin benci kita. Orang tua kita mungkin kecewa dengan kita. Tapi apapun itu, dengar baik. Forgive yourself. Cari Tuhan di mana dia berada. Kita yang melangkah. Action of faith. Kita yang bergerak cari dia. Dan waktu kita ketemu Tuhan, second chance, kesempatan kedua diberikan buat kita. Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa buat hidup kita. Lompat ke bawah lagi. Sekalipun Tuhan Musa itu buat kesalahan besar, perhatikan baik. Sekalipun dia buat kesalahan besar. Ayat yang ke-6, Keluaran pasal 3 ayat 6. Lalu ia berfirman, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Perhatikan ayat ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 6 kalau Anda perhatikan, dia berkata begini, Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Kenapa Musa takut, Bapak Ibu? Kan Tuhan itu bentuknya masih dalam rupa semak duri yang terbakar. Dia bukan kelihatan orang, bentuk wujud orang, tidak loh. Bentuknya masih sama. Kenapa dia takut? Karena Musa itu sebenarnya saya percaya dia tahu panggilannya dari awal tahu. Saya bacakan sebentar ya. Keluaran pasal 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dia keluar untuk lihat saudara-saudaranya yang kerja paksa. Orang Israel kan jadi budak. Dia tahu dari mana kalau saudaranya dia itu yang budak itu. Kan dia pangeran Mesir, Bapak Ibu. Dia itu diajar, dia dikasih tahu. Dia ngerti Tuhan, dia tahu siapa dirinya, dia tahu dia orang Ibrani, dia tahu kisah kelahirannya, dia tahu bagaimana dia bisa endingnya di istana Firaun. Dia tahu tujuan Tuhan atas hidupnya, dia tahu kenapa dia dibiarkan hidup sampai jadi pangeran Mesir untuk melepaskan orang Ibrani dari perbudakan orang Mesir. Dia tahu. Tapi dia buat kesalahan besar. Dia tahu rencananya, tapi dia tidak tahu waktunya. Dia ambil kesimpulan, wah, ada saudaranya, ada orang Israel dianiaya, dia bunuh orang Mesirnya. Begitu suatu kesalahan dia bunuh, Tuhan gak suruh, Tuhan belum perintahkan, Tuhan belum prepare dia bunuh, diambil satu langkah pertama, rusak. Ingat, God make the first move, we make our move, God make final move. Kalau dibalik, we make the first move, rusak langsung.
Dan itu yang terjadi dengan Musa. Dia buat langkah pertama, dia tahu panggilannya, tapi dia tidak tahu waktunya, dia tidak tahu peringatannya. Dia bikin langkah pertama, rusak, Bapak Ibu. 40 tahun berakhir di padang gurun, pelarian. Sampai Tuhan panggil lagi. Tapi toh, di tengah kesalahan yang begitu rusaknya, begitu berat pelanggarannya, begitu hebatnya, Tuhan buat kesempatan. Ayat yang ke-10. Dia berkata, jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat orang Israel keluar dari Mesir. Wah, Tuhan panggil Musa, Musa. Yes Lord, here I am, it's me. Lalu Tuhan berkata, pergilah, aku mengutusmu. Aku tahu kau sudah buat kesalahan besar. Aku tahu kau big mess up. But I still want you. My calling for you still the same. Panggilanku buatmu masih sama. Tujuan hidupmu masih sama. Lepaskan bangsaku dari Mesir. Wow. Bapak Ibu, sekalipun hari ini ada banyak kegagalan yang kita buat, sekalipun hari ini ada banyak pelanggaran yang kita kerjakan, sekalipun hari ini mungkin kita berkata hidupku sudah rusak, sudah hancur hari ini. Listen to this. Panggilan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup Anda. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup Anda. Kesempatan kedua diberikan buat Anda dan saya. You can have your own life back. Kau bisa dapatkan kehidupanmu lagi, Bapak. Anda bisa dapatkan berkat itu lagi. Kau bisa menikmati kebaikan Tuhan itu lagi. Kita bisa. Just let it go. Yang kemarin. Hari ini, this is your day. Jangan bilang, oh nanti aku bertobat kalau udah mau mati. Telat, Bapak. Oh nantilah. Today is your day. Today is the right moment. Kapan Tuhan mau bicara? In our ordinary days, today. Dan saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Bapak, jangan lari dari kegagalan. Jangan lari dari semua yang pernah kita buat zaman dulu. Memang kita salah, ya. Memang kita berdosa, ya. Tapi biar Tuhan ambil alih. Jangan kita. Kita mungkin sedang merasa pahitnya efek dari kegagalan kita. Efek dari dosa kita, iya. Tapi balik lagi. Pergilah ke tempat di mana Tuhan berada. Dia akan pulihkan kita. Bukan Tuhan yang kita seret-seret datang ke tempatku, pulihkan aku sekarang. No. It's not the way it's work. Jangan lari dari kegagalan. Sebab Tuhan pakai orang gagal, Pak. Jangan kabur. Don't punish yourself. Jangan hukum diri Anda sendiri. Forgive. Dan terimalah kesempatan kedua Tuhan beri. God makes the first move. Kita make our move. God make the final move. Hari ini Tuhan sudah mau bicara. Kalau Anda dengar firman ini bukan kebetulan. It's time for you to let go your past. It's time for you to let go your sin, your guilt. Let it go. Let's break free. Hidup lepas bebas dengan Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan sudah mau bicara buat Anda dan saya. Di tengah hari-hari yang biasa ini. Nothing happen mungkin, nothing special happen today. But something special is going to happen when we respond. Waktu kita merespon, waktu kita mulai menyimpang dari kehidupan kita, kita mulai berhenti dari keadaan kita mulai berhenti dari pekerjaan kita, dan kita keluar dari rencana kita keluar dari agenda kita, berhenti dan cari Tuhan. Tuhan, it's me. Apa yang sedang kau mau kerjakan? Apa yang sedang kau mau bicara? It's me. I want to listen to your words. Dan saya berdoa, hari ini you get your second chance. Anda dapat kesempatan kedua. Get your life back. Dapatkan hidup Anda kembali. Panggilan Tuhan tetap sama. Kasih Tuhan ajaib. Love never fails. Dia tidak akan biarkan kau jatuh tergeletak. Dia angkat kita. Dia pulihkan kita. Dan biar dia, Tuhan, melakukan semua dengan cara yang ajaib. Tinggal hari ini pilihan kita adalah respon. Saya percaya Anda akan tahu waktu dia bicara. Karena dia akan bicara dengan cara yang kita mengerti. Hari saya berdoa, Tuhan beri hati yang peka buat kita. Dan Tuhan beri kita hati yang lemah lembut untuk merespon Tuhan. Dan biar hidup Anda dipulihkan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, biar kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya sekalipun firman ini sudah selesai, ibadah kita sudah selesai, tapi saya percaya Tuhan sedang bekerja sesuatu dalam hidup Anda dan saya. It's just a beginning of our real life. Jadi hari ini tetap percaya, tetap beriman, tetap berharap, dan respon Tuhan. Sebab dia mau bicara dengan Anda dan saya dengan cara yang paling mudah yang kita bisa mengerti.
Biar dia bicara, biar dia bekerja. God makes the first move, we make our move, and God make the final move. And kita terima pemulihan hidup ini. Biar kita akhiri ibadah kita dengan pengharapan, dengan iman. Saya undang kita, angkat tangan kita sama-sama, dan saya ajak kita ucapkan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang lepaskan buat kita semua, sebab amin bukan janji Tuhan, jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak, kami berdoa dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, apa yang kita sentuh, yang kita kerjakan, jadikan Tuhan berhasil. Biar kita jadi orang yang memberi bukan meminta-minta, biar kita jadi orang kelimpahan bukan kekurangan. Dan kami terima berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah di GBI Kayalim. Kami mengundang minggu depan untuk kita bersama beribadah kembali jam 10 pagi. Khotbah-khotbah bisa didengarkan melalui YouTube channel GBI Kayalim. Pengajaran tentang perjanjian baru, Kayalim Logos, akan diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi Meeting Online. Komsel GBI Kayalim juga akan diadakan secara online setiap hari Kamis jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi Meeting Online. Follow akun sosial media kami untuk mengetahui update dan juga untuk mendengarkan khotbah. Persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI Kayalim. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti Kayalim News pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan